Kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti. Oke, kita sudah bersama dengan Abang Fahmi Bahmid. Pengacara Nikita Mirjani yang akan klarifikasi tentang status Nikita yang menjadi tersangka. Kita lihat dulu artikelnya. Oke, Yes. bisa. Cek itu. Biar detil nih. Nikita Mirjani jadi tersangka kasus penganiayaan. Oke. Oke. Nah ini kasus penganiayaan yang merupakan buah dari laporan mantan suami Dipo Latif yang mengaku katanya menjadi korban kekerasan. Nah Nikita Mirjani tersangka kasus penganiayaan bukan KDRT ya. Oke itu gimana tuh Bang? Kalau saya sih melihatnya begini, ini kan sebuah permasalahan antara suami dan istri ya. Jadi kalau ada persoalan suami istri itu suatu hal yang biasa terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Nah tiba-tiba ada yang melapor ada penganiayaan tapi tidak tahu persoalan yang sebenarnya ada apa. Karena apa? Itulah baiknya nih kita sampai detik ini diam. Diam sebetulnya ada kejadian apa. Nah kalau sampai ini selalu terungkap, nanti ada sesuatu yang akan terungkap. Nah ini nanti tidak baik. Mungkin Niki berpikir bahwa dia adalah ayah dari anaknya. Itu yang harus dipahami dengan persoalan-persoalan rumah tangga yang seperti ini. Nah kalau dia dituduh penganiayaan, itu kan penganiayaan itu kan jelas harus ada buktinya. Ya. Nah pada saat dia diperiksa di bulan Mei seingat saya. Dia datang tuh. Datang. Kita datang. Nah ke datang, polisi. nah di saat itu ditunjukkan sesuatu, terus Nikita bilang, kalau ini kejadiannya 3 bulan setelah sebelum dia melapor. Jadi lapor di bulan Juli, ada sesuatu yang ditunjukkan kejadiannya di bulan Maret. Nah Nikita tidak tahu itu persoalan dengan siapa, sehingga dipanggillah pada minggu kemarin untuk dikonfrontir. Oke, Nah. Nikita datang. Nikita datang, Dipo tapi datang. tidak datang. Kenapa nggak datang? Tanya kepada penyidik. Tidak mungkin Dipo akan tanya saya karena saya pengacaranya Nikita. Iya. Oke. Jadi intinya Dipo pas saat dikonfrontir tidak datang. Tidak datang. Karena apa? Karena takut, karena apa? Emang udah gak mau ketemu Nikita? Ada alasan yang disampaikan nggak Pak? Saya belum bertanya ya karena saya pikir itu menjadi kewenangan daripada penyidik. Iya. Yang kedua, mustahil dia akan memberitahu saya karena saya pengacaranya Nikita Nikita Mirjani. Mirjani ya. Tapi kan Oke. ini berarti udah lama ya dari tahun 2018 kalau nggak salah. Lapornya katanya bulan dimasukin. Juli tahun 2018. Aha. Nah peristiwa berarti yang dilaporkan adalah Maret. peristiwa bulan Juli. Oh ya tapi dia melaporinnya malah bulan, kejadiannya Nah. kata Nikita itu bulan Maret gitu. Bukan, yang dilaporkan kejadian di bulan Juli itu. Tapi ada sesuatu yang ditunjukkan yang bisa Nikita buktikan Oh, oke. bahwa apa yang ada di dalam berkas itu adalah kejadian yang gak ada kaitannya dengan laporan itu. Oke, ngerti. Tapi ini ada tanggapan dari Nikita Mirjani Nikita ya. Mirjani. Oke. Kita lihat videonya sekidak. Oke. Menurut Bang Fahmi, menurut keyakinan Bang Fahmi, kasus ini atau Nikita jadi tersangka ini bakal berhenti atau bakal lanjut? Iya kalau bicara hukum kan harus kembali kepada KUHP ya. Terkait dengan prosesnya. Tapi karena ada sesuatu miss dalam proses barang bukti atau bukti itu sehingga dikonfrontir oleh penyidik semata-mata untuk mencari titik terang. Siapa sih sebenarnya yang tidak benar di dalam persoalan ini. Itu karena kejadian bulan Juni tapi ada sesuatu yang ditunjukkan padahal sebetulnya kejadiannya 3 bulan yang lalu. Nah, jadi dengan kata lain Bang Fahmi berbilang ada pihak yang berbohong di sini. Ada error in objecto. Jadi di dalam sebuah kasus pidana itu kan barang bukti ya. Jadi berdasarkan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu kan satu bisa menjadi saksi dan juga ada sesuatu barang atau ya. barang buktinya apa. Nah inilah yang ditunjukkan di bulan Mei sehingga dijelaskan ini saya masih punya fotonya. Saya masih punya arsipnya itu kejadiannya di bulan Maret. Oke, Bang Fahmi satu lagi. Bang Fahmi kan pengacaranya Hilda dan Billy pada saat itu ya. Sampai saat ini Sampai ya. saat ini Billy juga masih Sampai ya. saat ini. Loh, Mereka emang masih bersama berlangsung? berarti Billy sama Hilda? Oh tidak. Oh tidak, oh ya. Nah apa tanggapan Bang Fahmi atas bebasnya Chris Hatta?
Itu bebas murni apa bukan? Kalau tanggapan ya, jangankan saya hakim saja tidak boleh menanggapi putusan sesama hakim. Saya tidak akan menanggapi putusannya, hanya saya memberikan informasi saja. Bahwa informasinya jaksa tanggal 10 Juli telah mengajukan kasasi. Dengan jaksa kasasi statusnya tetap menjadi terdakwa. Status siapa yang terdakwa? Chris Hatta. Oh, Chris Hatta tetap terdakwa, jadi bukan Tetap bebas terdakwa. murni dong gimana? Itu urusan lain. Jadi status hukum itu, jadi di dalam proses hukum ada upaya-upaya hukum. Nah, salah satunya jaksa karena ini putusannya bebas, upayanya adalah kasasi. Berarti ke Mahkamah Agung dong? Prosesnya nanti di Mahkamah Agung. Nah, akibat jaksa kasasi, status dia menjadi terdakwa. Terdakwa lagi. Terdakwa. Tapi kemarin kan diputuskan dia katanya dibilang pernikahan itu ada. Jadi bedakan antara peristiwa yang terjadi di Halim, di mana berkumpulnya 5 orang dengan syarat sahnya pernikahan. Nah, kalau orang berkumpul peristiwa itu ada di Halim. Iya, di Halim. Kalau pernikahannya kembali ke syarat syariat Islam, apakah ada wali? Wali itu kembali lagi. Wali itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ada wali nikah dan wali hakim. Wali nikah, wali nasab dan wali hakim. Itu enggak ada. Nah, wali hakim itu hanya satu, kepala KUA, dan itu berdasarkan peraturan Menteri Agama. Oh, Jadi keabsahannya. kalau peristiwanya ada, tapi apakah itu bisa dikatakan peristiwa pernikahan, syaratnya dulu harus dipenuhi. Ya, keabsahannya itu yang dipertanyakan Ya. ya Pak ya. Nah, kalau buktinya, barang bukti itu sendiri, itu kan ada perkawinan menurut buku itu kejadiannya di KUA Jati Asih dan itu sudah terungkap, tidak pernah ada kejadian itu. Jadi kasusnya masih akan berlanjut di Mahkamah Agung dong ya? Masih Mahkamah Agung. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Bang. Sukses selalu. Ya, Terima kasih buat pemirsa pagi-pagi Pak Sepi. Sampai ketemu lagi besok. ya buat Tetap teman-teman di- yang di Jepang, gue sama Billy malam ini bakal berangkat ke Jepang ya. Ya, insya Allah. Amin. Kita ketemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.